Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutars. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kawan-kawan ya, tetap secangkir kopi gitu kan harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini bro ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama sebenarnya di sini bro, perkembangan daripada sektor cryptocurrency, indeksnya altcoin ada kenaikan 1% ya, 1 poin lah ya. Kemarin di area 24, kali ini 25. Fair and Greed Index berada di area 71. Overview market cap-nya di sini kalau kita lihat juga di area 3,25 triliun, bro. Ada penurunan juga untuk volume di area 143,34 billion. Terus kalau kita lihat, bro ya, crypto ETF net flow-nya ini pada tanggal berapa ini ya? Tanggal 15. Oke, kayaknya ini yang terbaru ya, tanggal ini belum bro ya. Ini terakhir itu tanggal 15 bulan 5 tanggal 16 yaitu sekitar 260-an. Oke, terus kalau kita lihat dari Bitcoin dominansnya bro ya, dia kembali lagi di area 63%. Kemarin kan semalam sempat naik tuh, Bitcoin dominan sempat turun bro ya, sampai di area 62 sekian gitu. Habis itu dia grow up lagi, ya pantas market mengalami downtrend kembali ya. Kenaikan Bitcoin dominans diikuti dengan penurunan Bitcoin price, ya udah otomatis altcoin ini ya menangis gitu bro ya. Oke, di sini bro ada sedikit informasi nih buat kita bahas, yaitu tentang si Cardano. Nah, untuk si Cardano sendiri bro, harganya itu mengalami penurunan sekitar 4,35% hari ini. Oke, tepatnya dia berada di area 7224. Nah, banyak yang bertanya nih Bang, untuk Cardano bagaimana ya prospek kedepannya? Kalau prospek jangka panjangnya sih si Cardano nggak perlu diragukan lagi. Itu kalau menurut saya ya bro ya, itu nggak perlu diragukan lagi. Tapi kalian harus tetap disclaimer, oke? Saya punya beberapa Cardano, memang saya targetkan untuk jangka panjang. Walaupun untuk saat ini mungkin untuk saat ini kita nggak bisa menikmatin cuannya, siapa tahu nanti bro ya keturunan kita gitu kan, entah 2, 3 atau 5 tahun ke depan ya kan, atau 10 tahun ke depan ya kan, harga daripada Cardano bisa jauh lebih mantap jiwa. Setidaknya itu tabungan di hari tua gitu ya. Selama progresnya berjalan bro, saya kira Cardano ini akan tetap mantap jiwa ya untuk jangka panjangnya. Oke, volume naik sekitar 23%, cuman kalau kita lihat dari market cap turun. Nah, kalau kita lihat chart daripada si Cardano bro ya, chart ini ya bro ya, kita mengacu pada beberapa indikator menggunakan EMA 50 sama EMA 200 ya bro. Kalau kita lihat dari pergerakan ini sih sebenarnya ya, EMA 50 itu masih di atas EMA 200, berarti trennya masih tren bullish sebenarnya ya bro ya. Kecuali ini ya, EMA 200 itu di atasnya EMA 50, berarti downnya pergerakannya downtrend. Nah, untuk saat ini kan si Cardano ya bro ya, itu tertahan di sini bro. Nah, tertahan di sini. Oke, ini adalah area resisten yang akan menjadi area support si Cardano ini dalam time frame 4 jam ya. Akan tetapi bro ya, di sini ada beberapa hal yang notabene mungkin kita lihat ya. Nah, ini bro ya, yang perlu kita antisipasi adalah di zona sini. Oke, di area sinilah ya. Oke, nah di sini bro, ini ada area value gap. Oke, ada area gapnya. Oke, value gapnya di sini. Makanya di sini kalau si Cardano ini kejebol bro, di area ini kejebol ke bawah di area 71-an lah ya, mungkin dia akan koreksi sampai di kisaran 67 atau di kisaran harga 66. Nah, kalian bisa DCI di area tersebut bro ya. Selama Cardano nggak ngebreak area ini ya. Nah, selama ini nggak kebreak oleh Cardano bro, maka kinerja daripada Cardano masih bullish ya, masih bullish gitu bro ya. Tapi kalau ini udah ke break ya kan, area ini udah ke break ya, berarti kita akan melihat nih koreksi yang jauh lebih dalam lagi untuk si Cardano. Mungkin bisa sampai di kisaran sini ya, di area 59, atau dia ngambil swing low-nya di kepala 50. Cuman bro ya, kalau kita mengacu pada pergerakan saat ini di area ini bro, di area ini di kepala berapa ya, 67 atau 65 lah ya, kali sampai di kepala 66 ini bro, ini cukup kuat untuk menahan daripada pergerakan si Cardano. Jadi kalau kalian ingin DCI silakan tuh area ini ya bro ya, area sekitar 67 sampai di kisaran harga 65. Nah, kalian open jaring di area tersebut. Nah, semoga saja bro ya, semoga saja. Nah, nanti TP-nya di mana Bang? Nah, kalau kalian ingin cari jangka pendeknya, semisal si Cardano nih ya kan, dia turun nih sampai sini, nyampe sini ya, jaring kalian kena, TP-nya di mana? Di sini bro.
Kalian bisa TP dulu di situ, Bro. Oke. Nah, 50% atau 20% gitu, Bro. Oke, mantap ya. Nah, ini untuk si Cardano. Bahkan di sini bro, Cardano itu mengincar kenaikan 30% ke area $1. Oke, jika target ini atau incaran ini terrealisasi oleh Cardano bro, maka si Cardano itu bisa ke area $1. Nah, makanya tadi kalau kalian dapat di harga 65 ya kan atau 67, itu kan saya sarankan ketika dia ada pantulan harga dijual dulu 50%. Antisipasi nanti kalau dia bisa jebol di area $1. Tapi kalau dia mantul lagi ke bawah, setidaknya kan kita punya amunisi gitu bro ya untuk serok lagi di bawah. Nah, Cardano ada ya telah mengalami kenaikan atau tekanan yang solid pada bulan Mei. Nah, secara overallnya di bulan Mei memang semuanya bagus gitu bro ya. Terus di sini jalan menuju $1 apa yang perlu dicapai oleh Cardano. Nah, lebih jauh analis mengutip di area 0,81 sebagai level resisten pertama yang harus ditembus agar Cardano dapat naik menuju ke area berapa? Ke area $1 bro ya. Terus kalau kita lihat bersama-sama, analis tersebut bernama Henry memproyeksikan keuntungan setinggi $3 yang hanya sedikit di bawah ATH ada saat ini sebesar $3,1. Bahkan target daripada salah satu analis itu di area $3 di bawah all time high-nya sedikit ya bro ya. Jadi buat teman-teman semua yang memang masih respect atau masih yakin dengan Cardano, ya udah bro ya, semisal kalian udah beli di harga saat ini, ya udah di hold dulu bro, di hold dulu mungkin sampai di harga $1 atau untuk jangka panjangnya gitu. Kalau menurut saya pribadi Cardano masih sangat oke. Nah, di sini kita coba cek bro, kita kembali ke zona, bukan ke zona ya, ke trading view dulu untuk melihat bro ya. Jadi area resisten yang dimaksud tadi adalah area ini bro, oke. Ini, nah area 85 ini bro ya, kalau ini mampu dijebol, ini target pertama nih, maka prospek daripada Cardano untuk mencapai di area $1 itu sangat mudah ya, sangat mudah. Nah, kalau kita lihat juga bro ya dengan Fibonacci retracement seperti ini, oke, bentar ya. Nah, area berikutnya kalau ini kejebol ya bro ya, $1 kayaknya sangat-sangat mungkin. Oh, keliru kita bro narik Fibonya ya. Ini malah nyari bearisnya. Oke, kita hapus dulu. Nah, dari atas ke bawah. Oke. Bentar kita paskan dulu sampai di swing low-nya ya bro ya. Kita ngambil, nah di sini pas. Jadi kalau area resisten ini bro, nah ini di sini ya area resisten 85 atau 86 ini kejebol, maka prospek daripada Cardano itu mungkin bisa sampai di area sini bro ya, di kepala $1 pas lah, kita anggap aja $1 pas sampai di parameter harga di area 1,1 dolaran. Semoga saja ya bro ya. Untuk saat ini ya kalau kita lihat si Cardano itu udah berada di zona area 0,61. Nah, kalau ini bisa memantul ya mungkin dia akan ada pantulan sampai di price harga kepala 77 itu ya bro ya. Cuman kalau ini masih prospeknya kuat untuk bearish bro ya. Karena di sini kita juga melihat pola bearish engulfing ya bro ya. Satu candle ini break, oke, di sini membuat bearish engulfing, ya kemungkinan dia bisa koreksi dulu sampai sini sebelum dia meneruskan kenaikannya. Karena kalau kita mengacu pada tren time frame 4 jam, ini time frame-nya 4 jam ya, itu masih sangat bullish bro. Nah, bentar ya. Nah, ini masih sangat bullish. Jadi, kalaupun si Cardano mau retrace itu nggak masalah gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan